Alhamdulillah kita telah membacakan tawassul yang disusun oleh Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf rahimahumullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kemudian kita melanjutkan membaca kitab fikih yang disusun oleh Al-Habib Zain ibn Ibrahim bin Smith Asy-Syafi'i rahimahumullah. Dan kita sudah sampai di pembahasan syarat daripada berwudu. Sekarang yang ke-11 lanjutan dari pertemuan yang lalu. Syarat berwudu yang ke-11 yaitu al-jazmu fin niyat. Falau tawadda'a syaqa hal huwa muhdith am mutawaddi'. Syarat yang ke-11 adalah dia mantap di dalam niat bahwa sesungguhnya ketika ia ragu apakah tadi telah berwudu atau belum berwudu, dia ragunya telah berwudu atau belum berwudu, maka ragunya yang seperti ini dianjurkan dia untuk berwudu. Tapi kalau ragunya sudah batal wudu atau belum batal wudu, berarti artinya tadi dia telah wudu, hanya ragunya sudah batal apa belum, maka dia hilangkan keraguan, dia ambil yang yakin belum batal wudu. Jadi berbeda, kalau ragunya sudah wudu apa belum, ambil belum wudu, sehingga dia melakukan wudu. Tapi kalau dia ragunya sudah batal wudu apa belum batal nih, maka dia yakinkan, dia ambil belum batal. Al yakin la yuzalu bisyak. Ada kaidah menyatakan keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau sudah yakin tidak ada ragu lagi. Dalam kasus ini syaratnya adalah orang yang berwudu, dia ketika berwudu dia yakini bahwa wudunya telah batal. Apakah boleh orang berwudu kemudian wudu lagi? Pertanyaannya, belum batal wudu, masih dalam keadaan suci, maka boleh dia berwudu lagi. Tapi namanya niat tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wudu tidak harus tunggu batal, tapi ada kalanya dia menghilangkan keraguan. Ini sudah batal apa belum? Sudah, kita wudu lagi sudah. Nah itu bisa. Atau dia yakin belum batal tapi dia wudu lagi, maka dapat sunnah namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kemudian syarat yang ke-12, dawamun niyatil hukma bi an la ya'tiya bima yunafiha kariddah wa an la yasrifaha ila ghairi manwi, yaitu langgengnya niat secara hukum. Jadi ketika berwudu dia melanggengkan niatnya. Yang ke-13, adamu ta'liqin niat kama taqaddam fi syuratin niyati safha ats-tsalatsa wa tsamani. Yang ke-13 adalah tidak menggantungkan niat. Artinya dia niat ya wudu. Jangan dia gantungkan niat. Ini saya mau wudu atau mau membasahkan wajah biar dingin. Berarti dia menggantungkan niat kepada membasahkan wajah untuk mendinginkan wajah, bukan untuk berwudu, maka ini tidak sah. Jadi kalau berwudu ya niatnya wudu, jangan niat yang lain. Niat untuk membuat wajah ini dingin, terkena air dan seterusnya. Maka niatnya harus tidak ada ta'liq, ikatan kepada yang lain. Harus niatnya benar-benar untuk wudu. Itu syarat yang ke-13. Adapun syarat yang ke-14 dan 15 khusus untuk orang yang sakit beser, selalu keluar air kencing. Nah ini namanya salasil baul. Orang yang sakit seperti ini dia berbeda dengan orang normal di dalam cara berwudu. Bukan cara berwudunya berbeda, waktunya berbeda. Yang pertama di sini dikatakan kalau orang yang sakit tadi beser, selalu keluar air kencing, maka dia berwudunya harus dukhulul waqti, ketika sudah tiba waktu sholat baru wudu. Kalau orang yang tidak sakit, misalnya sholat zuhur jam 1, boleh dia berwudu jam 11, jam 12, karena dia sehat.
Tapi kalau orang yang sakit, beser, keluar najis, air kencing mengalir terus, maka tidak boleh dia berwudu sholat duhur jam 11, tidak boleh. Dia tidak boleh berwudu jam 10, tidak boleh. Dia tidak boleh berwudu jam 12, tidak boleh. Tapi dia berwudu ketika sudah masuk waktu zuhur, yaitu azan. Atau sudah mendekati sholat. Kenapa? Karena dia uzur, ada najis. Hakikatnya najisnya itu sebenarnya tidak dihilangkan dengan wudu. Tapi itu dimaafkan karena memang penyakit. Maka syaratnya orang yang penyakit keluar najis, maka syaratnya harus dukhulul waqti, masuk waktu baru wudu. Dan wudunya itu tidak tunggu batal. Setiap kali sholat harus wudu. Yang orang kena penyakit beser, selalu keluar air kencing, dia tidak harus tunggu batal. Setiap kali mau sholat dia berwudu, karena posisinya hakikatnya dia sedang batal, karena keluar segala sesuatu dari dua lubang itu membatalkan wudu. Yang kedua, dia membawa najis, najis. Nah, ini dukhulul waqti untuk orang yang sakit. Wal muwalatu lidaimil hadas kasalasil baul wal madhi wal mustahadah. Yang sakit seperti salasil baul, orang yang beser, itu sakit selalu keluar air kencing. Wal madhi, atau keluar cairan selain kencing, ada cairan namanya mani, ada namanya madhi, ada namanya madi. Madhi ini biasa orang kerja keras keluar di cairan, itu juga hukumnya najis. Kemudian kalau madhi itu sebelum keluar air mani ada cairan putih, itu juga najis. Yang suci hanya air mani menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir, beliau menyatakan air mani itu najis. Tapi menurut mazhabnya kita, Al-Imam Syafi'i mengatakan air mani itu suci. Maka kalau ada air mani yang menempel di sarung, bisa kita gunakan untuk sholat, karena dia suci. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, beliau pernah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar melaksanakan sholat. Di saat itu beliau menggunakan pakaian yang dimana atau sarung yang ada bekas air mani. Kemudian kata Sayyidatuna Aisyah, saya mencongkel dengan kuku untuk membersihkan. Kemudian Nabi datang menggunakan itu, dan Nabi tahu itu ada bekas daripada air mani dan digunakan untuk sholat. Ini diambil oleh Imam Syafi'i bahwa air mani itu suci. Namun air mani suci ketika keluar dia harus mandi besar, raf'ul janabah, walaupun keluarnya dia suci air mani. Yang sakit juga adalah mustahadah. Mustahadah ini wanita yang selalu mengeluarkan darah selain darah menstruasi, namanya mustahadah. Dia tetap wajib sholat. Ini mereka tahu dari perhitungan dan kebiasaan wanita. Ya, haidnya biasa berapa hari, itu mereka tahu. Kalau keluar dari hari biasa ia haid, maka namanya darah mustahadah, darah penyakit. Nah, darah penyakit ini tetap wajib sholat. Tapi kalau darah haid haram sholat. Kata ulama, kalau wanita dalam keadaan haid sholat, tala'ub fil ibadah, dosanya besar karena bermain-main dalam ibadah. Namun kalau mustahadah, darah penyakit yang keluar, tetap diwajibkan dia sholat dengan syarat sama seperti tadi, harus masuk waktu baru wudu. Yang berikutnya harus mualah, bersambung sholat satu dengan lainnya, atau dia bersambung waktunya dengan waktu sholat. Jadi wudunya itu gak boleh ada jeda. Artinya dia wudu, habis wudu sudah sholat, gak boleh ada jeda waktu untuk orang penyakit. Syarat ketiga juga harus ada tambalan. Kalau orang yang keluar air kencing terus, dia harus menggunakan sesuatu yang bisa menambal, jangan sampai keluar air kencing. Yang mustahadah juga begitu, dia harus tambal tempat, mohon maaf, kelaminnya dengan kain atau penutup yang bisa menghalangi keluarnya darah, walaupun nanti sholat keluar. Ini syarat harus dilakukan. Nanti kalau mau wudu lagi, mau sholat lagi, ini harus dibersihkan, ganti yang baru lagi.
Nggak boleh pakai yang lama. Ini bagi orang yang penyakit. Dan ini ada seperti ini orang penyakit. Gak usah was-was. Kalau penyakit begini, gunakan cara tadi, sah sholatnya. Walaupun di saat sholat keluar, dia merasakan ada yang keluar. Sah, kenapa? Karena uzur, dia sakit. Masa dipaksa? Gak bisa. Jadi cara-cara ini yang harus digunakan oleh orang-orang yang sakit.